Ya, kenapa buka dia lagi? Suara sama. Tadi. Annyeong. Iya, iya. Annyeong. Annyeong, annyeong. Jawab, Kuy. Hah? Madrasah M huruf besar deh. Zoom 819. Kue dong. Sumpahnya, mana satu gaya lulus gila. Hah? Ada sekolah bundaku. Yang besar. Ya. Dari mana satu gaya luas? Apa namanya? Bisa, Dek. Apa nama? Oh. Karena ya, bentar ya, saya bantu kawan dulu ya. Dek, yang dari mana satu gaya luas? Yang dari mana satu gaya luas? Alah, nggak dengarnya, Pak. Ya. Yang dari mana satu gaya luas? Yang dari mana satu gaya luas? Woi, Anyang. Yang dari mana satu gaya luas, cek. Yang dari mana satu gaya luas? Gaya luas. Ya, baik ya. Bisa Ya, kita Pak. mulai ya. Ya, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersama Allah senantiasa limpahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak kami sekalian, alhamdulillah ya, sudah ya rasa ya, kita sudah hampir sebulan belajar bersama. Dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk pembimbingan KSM ya, KSM Online Nasional tahun 2020 Kementerian Agama Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, karena pertemuan ini adalah pertemuan terakhir, ya, maka sekali lagi ingin kami sampaikan bahwasanya ya kebersamaan kita ini ya salah satu tujuannya adalah untuk sebagai pendampingan dari pembelajaran bersama guru-guru kalian di madrasah masing-masing. Makanya sengaja pembelajarannya ya kita ambil pada hal-hal yang sifatnya dasar dan hal-hal yang sifatnya memperbaiki, menambahkan sedikit ya, dari kebiasaan dalam mengerjakan soal-soal. Baik anak-anak sekalian ya, pada kesempatan ini ya, karena ini kesempatan terakhir ya, kesempatan yang sangat berharga untuk saya pribadi, saya ingin menyampaikan pada kalian ya, hal-hal yang saya anggap, saya rasa sebagai hal yang penting ya, untuk menambah kemampuan kalian, kebiasaan kalian dalam mengerjakan dan mengenal soal-soal ya. Baik ya, saya matikan saja dulu mic-nya biar saya yang ya. Nanti Pak, wajah Bapak nggak nampak. Hah? Wajah nggak nampak?
Enggak. Allah wajar. Ya suara Bapak. Suara kedengaran suara. Dengar, suaranya kadang-kadang macet juga, Pak. Oh ya. Kalau wajah nggak nampak ya? Nampak. Selamat damai bahagia Bapak. Amin. Baik anak-anak sekalian, izin ya saya matikan dulu suaranya ya, karena ini saya ingin menyampaikan materi ya. Bismillah ya, baik kita mulai. Insya Allah untuk pertemuan hari ini ya, saya ingin mengulang dan menambahkan sedikit ya hal-hal yang saya anggap sebagai hal yang penting untuk saya share kepada kalian ya. Nah, jadi anak-anak sekalian ada hal yang ingin saya sampaikan. Perhatikan ya, bahwasanya arah pembelajaran kita ke depan, ya, baik itu belajar, ya, cara belajar, maupun kemudian bentuk soal-soal yang anak-anak akan dapatkan. Semakin lama semakin lama arahnya ya, diarahkan secara khusus tidak lagi pada hal yang sifatnya menghafal rumus ya. Sudah kemudian tidak lagi arahnya adalah cara menghafal, misalnya hafal rumus. Nah, walaupun kita tidak bisa nafikan ya, ini hal yang penting. Jadi untuk ke depan, baik itu temanya perubahan belajar ataupun kemudian perubahan soal yang dimunculkan, ada dua kata kunci yang kemudian pemerintah ingin dapatkan dari perubahan ini, Nak. Yang pertama, Nak, mendapatkan sosok ya, generasi muda yang bisa adaptif, beradaptasi ya dengan masalah-masalah yang muncul. Ya, adaptif ya, beradaptasi dengan masalah-masalah yang muncul. Dan kemudian setelah dia mampu beradaptasi, dia bisa memberikan solusi ya, pemecahan. Nah, bisa memberikan pemecahan. Kalau ada masalah yang seperti ini ya, gimana cara pemecahannya? Nah, tentu saja ya, adaptasi dan solutif ini ya, tentu saja ya harus dilandasi oleh sesuatu yang sifatnya logis, ya, masuk akal dan sifatnya sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah kita kenal ya, normatif. Ya. Misalnya ini mumpung ada kesempatan besar dari saya ya, saya ingin memperkenalkan kalian sedikit ya tentang soal UTBK yang intinya sama, Nak, ya, perubahan cara belajar, dan ini cocok untuk kemudian kalian terapkan pada pembelajaran menghadapi KSM, kompetisi sains madrasah, ya. Baik, Nak. Ini contohnya ya, Nah, contohnya anak-anak kami sekalian ya. Saya keluar ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini contoh pertama ini. Ini contoh pertama. Ya, tampilan soal-soal kekinian. Nah, ini soalnya. Kita belajar sama-sama ya, insya Allah nggak ada masalah ya. Nah, ini soalnya. Baik ya, salah seorang di antara kalian silahkan bacakan soalnya, Nak. Silahkan bacakan soalnya. Siapa aja boleh ya? Saya Pak. Boleh baca, Nak. Boleh baca, Nak. Sama dengan 5. Apa sini, Bu? X. Enggak. Astagfirullah. N, Y. Ini ya soal Itu soal panda. bahasa panda. K5. Hai, saya Pak. Apa tuh? ABCD. K5 ABCD. Suara. Sampai kayak ibu ada.
Pandai. Kalau Timika. Terkabih jawab dia, TK Kali nanti nomor 1 itu tambah 1 sama dengan berapa? Di Oke ya. Apa soalnya? Izin dulu, saya mute dulu ya. Ini sama. Nah ini ya soalnya ya. Ya ini soalnya ya. Mungkin sebagian kalian sudah kenal soal ini, tapi saya ingin memperkenalkan semuanya. Bagaimana memahami konteks kekinian. Jadi konteks kekinian, soal kekinian itu sama juga soal ya KSM gitu juga ya. Soal yang sifatnya secara konteks dia adalah soal yang kalian harus adaptif. Soalnya baru pertama dilihat istilahnya, adaptif ya. Dan kemudian punya solusi. Gimana cara menyelesaikannya? Seperti soal ini nih, ya. Jadi diketahui kata kuncinya K sama dengan 5. Pertanyaannya K sama dengan 5. Nah, maka soalnya apakah jawaban dari pertanyaan H, K, X, G, V, G, ya, Q, G, N, G, ya, Y, O, R, J, G, X, O, dan seterusnya? Apa jawabannya? Saya kasih waktu 2 menit, silakan dikerjakan. Coba tes. Ya. Sebagian sudah ada tahu jawabannya, alhamdulillah, mantap ya. Tapi ini ajang kita belajar sama-sama. Ya. Bagaimana kemudian bisa beradaptasi dengan tampilan soal yang kelihatannya baru kalian lihat, dan kemudian kalian punya solusinya. Oh, kayak gini cara menyelesaikannya. Silahkan. Silahkan. 2 menit ya. Nanti jam 10:13 kita bahas. Ya. Nah. Iya, betul. Ya, benar ya. Sebagian sudah jawab, nak. Sebagian sudah jawab, ya. Nah, apa ini ajang kita belajar sama-sama ya, maka kita harus pahamkan semuanya bisa ini. Ya, mudah-mudahan tahun ini ya, tahun yang membuat ya anak-anak madrasah bisa lebih unggul ya. Nanti di UTBK ya. Enggak cuma KSM, UTBK juga kalian bisa lulus pada tempat yang baik-baik nah ya. Kita bisa bertanding dan bersanding melawan teman-teman kita dari dinas. Ya benar jawabannya Jack ya, Jack JAG. Baik, sekarang saya jelaskan nak. Perhatikan ke depan ya, perhatikan ke layarnya masing-masing bahwasannya ya, ketika kita memulai untuk menyelesaikan soal, beradaptasi dengan sesuatu yang baru kita lihat, kemudian kita punya solusinya, kita tidak bisa melupakan, nggak bisa lepas nah dari sesuatu yang sifatnya baku ya, hal yang dianggap sebagai sebuah norma, hal yang baku. Nah, jadi salah satu hal baku, ya perhatikan ya, salah satu hal baku yang bisa kita jadikan rujukan dalam memulai, ya misalnya ya, saya unmute saja ya. Nah, hal yang baku, bukankah selama ini kita kenal dengan baik, nak? Ya, kita kenal dengan baik bahwasannya susunan huruf itu dimulai dari A ya. Kemudian B, C, D, E, ya kan? F, G, I, J. Ya. Tolong buat nak, biasakan buatnya 55. Oh ini kayaknya suaranya bisa dihidupkan semua. Nah ya, jadi usahakan mulainya 55 nak. Ya, sistematis A, B, C, D, E 5. F, G, H, I, J 5. Sehingga satu baris itu akan terdiri dari 10 huruf. Tujuannya apa? Karena kita mudah mengamati 10 huruf. Ya, 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya, kemudian K, L, M, N, O. Ya, P, Q, R, S, T. Nah. U, V, W, X, Y, dan terakhir Z. Gitu, nah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan sampai Z. Maka kita punya 26 koleksi huruf. Dari A sampai Z. Yang biasanya, anak kami sekalian, biasanya kita tahunya biasanya
huruf kelima itu adalah E. Nah, ini huruf kelima. Tapi dalam soal kita diminta untuk beradaptasi. Adaptasi. Biasanya kita kenal, sesuatu yang kita kenal, E yang jadi 5. Sekarang tidak, yang 5 itu adalah K. Ya. K jadi huruf kelima. Dengan kata lain, seakan-akan ya posisi K itu menggantikan posisi E. Maka L diganti dengan F gitu, nah. E, F tulis lagi, nah. G, ya, E, F, G, H, I gitu kan. J, K, L, M, N. Nah, jadi kalau K awalnya posisinya ke-11, dalam soal ini katakan K sama dengan 5. Maka seakan-akan kita harus merubah K menjadi E, maka L berubah menjadi F. G, H, I, J, dan seterusnya ya. Kita lanjutkan. Ya, setelah M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, kemana U-nya? Balik ke A. Nah, balik ke A. A jadi U, P, W, X, Y, Z. Setelah Z balik lagi ke huruf pertama. A, B, C, D. Makanya K menjadi E. Makanya K menjadi E. Nah, setelah itu baru kalian terjemahkan. Ya. Cara yang paling mudah dalam menerjemahkan, perhatikan. Ya. Kita dulu waktu kecil, nak. Waktu kecil sering main begini ya. Sebutkan nama hewan, 5 huruf. 5. A. Nah, kita sering bilang A misalnya. A sebagai pertama. Karena memang dalam susunan ya bahasa kosakata bahasa Indonesia, A adalah huruf vokal yang paling sering muncul. Begitu, nah. Maka lihat A. Siapa yang berperan sebagai A? Nih dia nih. Siapa yang berperan sebagai A? Gini caranya, nak. Nah, gini caranya. Oh, ternyata A itu ya menggantikan nilai G. Nah, maka lihat G. Setiap ketemu G, ganti dia dengan huruf A. Gitu caranya. Setiap G, ganti dengan huruf A. Nih, A. Sekali kerja. Tidak satu-satu huruf, kemudian kita selesaikan. Tapi sekalian gini. Nah, ini A. Ya, ini A ya. Nah, A. Nah, ini A ya. Sama seperti permainan kita, nak. 5 huruf bintang A ada di huruf yang kedua dan huruf yang keempat, gitu kan? Maka dalam kepala kita, nak, dalam kepala kita akan membayangkan binatang apa ini. Sama seperti ini, kita akan membayangkan jadi kalimat apa ini, gitu, nak. Ya. Jadi caranya biasanya kita bisa meramalkan huruf pertamanya ini, K misalnya. K, oh, sudah bayangkan K. Maka yang dimaksud adalah kata misalnya. Maka strategi berikutnya setelah menemukan huruf vokal yang utama, anak bisa lihat nih huruf-huruf depannya ini. Karena enaknya mulai dari depan, itu logikanya. H, siapa H? Siapa H? Saya aktifkan aja mic-nya biar kita bisa belajar sama-sama nih. Ya. Jadi tidak dengan cara, tidak semuanya diterjemahkan. H. H. B. Di kepala kita, nak, sudah muncul B. Berapakah? Begitu, berapakah? Berapa? Tidak cari. Ya. N apa N? N apa N? As. NH, berapakah H? Hasil. Hasil. J. Dari. Satu ditambah Ditambah satu. Sama soalnya. 1 tambah 1 berapa? Ya, jawabannya ya. Nah, jadi temanya begitu ya. Nah, ini untuk anak-anak liah cocok ini. Karena nanti UTBK gini modelnya. Paham kira-kira? Paham. Belajar adaptif dan solutif. Nah, nanti akan saya pilihkan soal yang berbeda dengan soal yang kuliah tadi ya. Yang penting tadi ya, adaptif dan solutif. Ya, adaptasi dan solutif. Oh, kira-kira? Ini apa ini? Ini udah. Oke ya, baik ya. Baik, sekarang lihat bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ya. Bentuk soal yang kedua. Nah,
Coba ya, saya pilihkan lagi soalnya, nak. Nah, ini. Nah, seperti ini. Oh, nggak apa-apa lah. Biar diulang-ulang ya, untuk yang sudah tadi ya, kita ulang-ulang, nggak masalah ya. Karena masih banyak yang baru ini. Nah, ini. Nanti ada soal selain ini, insya Allah. Baik, siapa yang aktif mic-nya? Tolong baca soalnya, nak. Saya Bapak. Baca. Saya Pak. Saya Pak. Sebuah kode Nuratul Ikramah dari MVF. seorang detektif menemukan sebuah kode bertulisan MMJ HFX. Setelah Ada satu orang detektif. Orangnya ya. Coba dari Man 7 PD. Man 7 PD. Ya, Pak, saya Pak. Ya, Man 7 PD. Seorang detektif menemukan sebuah kode bertulisan MOHFX setelah dipecahkan oleh detektif. Kode tersebut menjadi UTBKSKUY. Lalu sang detektif menemukan sebuah kode lain yaitu KXGPJD. Apakah arti kode tersebut? A. Ada hahaha. B. Semangat. C. Semangut. D. Menangis. E. Bela diri. Ya, sekarang lihat ya. Bukan. Ya, sebelum saya baca, saya kan ulang. Saya kasih waktu 3 menit. Ya, baik, nah 3 menit. Silakan dikerjakan, coba 3 menit, coba tes. Ya, silakan 3 menit ya. Baik. Pak, nggak ada suara Pak. Ulang Ya, Pak. berapa jawabannya, nak? Ulang Pak, nggak ada suara. Ya, saya ulang ya.
Seorang detektif menemukan sebuah kode bukan N, M, P, F, O, H, dan X. Ya. Nah, kemudian setelah dipecahkan oleh detektif tersebut, kode tersebut menjadi UTBK SUI. Lalu sang detektif menemukan sebuah kode lain, yaitu kata-katanya KXGV JDYS. Pertanyaannya, apakah makna dari kode tersebut? Jawabannya apa, Nak? Semangat. Ya, jawabannya semangat. Nah, sekarang, Nak, ya. Semangat ya. Ayo semangat ya. Semangat jawabannya. Nah, sekarang, Nak, saya ingin anak-anak tadi ya bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di soal secara maksimal. Walaupun soalnya kelihatan sederhana dan kalian bahas ya. Perhatikan ya. Tugas saya, Nak, mengarahkan kalian supaya kalian bisa efektif menemukan jawaban seringkas-ringkasnya. Walaupun soalnya sudah kalian kenal ya, mungkin ada tema-tema yang bisa jadi cara baru kalian dalam memahami soal. Nah, sekarang perhatikan, Nak, ya, perhatikan. Coba lihat ya. Ada kerangka penting yang saya ingin sekali, Nak, sampaikan kepada kalian, apalagi nih anak-anak kami nih ya, calon orang-orang yang akan mengikuti ujian ke depan ya. Kalian akan mengikuti banyak ujian ke depan, apalagi yang sekarang sudah duduk di bangku kelas 12 aliyah. Kalian akan banyak ikut soal yang kemudian variasi soalnya macam-macam tuh, Nak, ya. Jadi ada hal yang penting yang bisa kalian jadikan senjata kalian ke depan ya, yaitu cobalah mengerjakan soal dengan cara yang kalian mampu beradaptasi dengan soal dan kalian punya kemudian solusi jawaban cara menjawabnya. Nah, misalnya salah satunya gini, Nak. Salah satunya gini nih. Perhatikan ya. Bisa pakai trik JU namanya, Nak. JU, jinge ujung. Trik jinge ujung, lihat ujungnya. Ini huruf X. Ini huruf Y. Bukankah secara skema ya, secara skema, Nak, X dan Y adalah huruf yang berurutan. Setelah X, Y, setelah X, Y, lanjutannya. Setelah X, Y, maka lihat ini. Polanya adaptasikan, beradaptasi, Nak, beradaptasi dengan soal. Nah, lihat nih soalnya. Ini S nih, S. Huruf S, tapi jelek sekali S-nya ya. Saya hapus. Nah, ini S. Beradaptasi dengan cara yang dicontohkan soal, X jadi Y, maka S ya, maka S. Kalau X jadi Y, maka S akan menjadi T. Bukankah pola ST serupa dengan pola XY? Betul apa enggak? Benar ya. Maka ciri-ciri jawabannya, kalau tadi ya X berubah menjadi Y, maka kalian harus merubah S menjadi T. Nah, dengan kata lain, jawabannya harus memiliki huruf terakhir T. Huruf terakhirnya T. Nah, kalau kita lihat perbendaharaan opsi jawaban, maka jawaban E, jawaban D, jawaban A, ya perhatikan, jawaban A, jawaban D, jawaban E bukan jawabannya. Jawabannya tinggal antara B dan C. Nah, saya hidupkan lagi, Nak. Ini keterampilan dasar untuk anak-anak yang mau ujian ya, khususnya anak aliyah ini ya. Saya pingin sekali anak-anak bisa ini ya. Nah, sekarang, Nak, saya tahu kalian bisa jawab. Ya, saya tahu. Coba anak-anak lihat sekarang. Perhatikan. Membedakan antara jawaban semangat dengan semut. Bukankah perbedaannya hanya terletak pada dua huruf terakhir? Iya. Betul, Bangga? A dan U. Ya. Sekarang lihat apa adaptasinya S ke U. Bagaimana cara merubah S ke U? Berapa selangnya antara S? Satu. Ya. Satu. Antara S ke U berapa selangnya? Satu. Maka selangnya satu dari Y. Y ke A. Selang satu. Z-nya maka muncul A. Maka supaya adaptif jawabannya nggak boleh U. Nggak boleh U ya. Tidak boleh U. Begini Semangat. Nah, maka jawabannya A. Nah, jawabannya Ulang, B, Pak. B, Pak. Ulang ribut kali, Pak. Ulang lagi ya. Boleh, saya ulang.
di-mute aja, Pak. Saya ingin anak-anak saya dengan teknik yang lain lagi. Nah, sekarang lihat. Berpikir yang adaptif ya. Ingat nak, soal pilihan berganda dari soal saja sudah salah. Soal pilihan berganda, soal kita nih ya, judulnya pilihlah jawaban yang paling benar. Kita disuruh milih, tidak disuruh cari. Bukan disuruh nyari, kita disuruh milih. Pilihlah jawaban yang paling benar. Pilih jawaban, bukan cari jawaban. Gimana caranya? Salah satunya tadi dengan memperhatikan opsi jawaban. Nah, lihat nak. Ketika kita diminta untuk adaptif, ya, adaptasi, kok X jadi Y? Perhatikan. Kok X berubah menjadi Y? Oh, berarti perubahannya pada huruf setelahnya. Maka lihat soal kita S dengan pola yang sama. Kalau X menjadi Y, maka S akan menjadi lanjutan ST. Maka jawabannya punya ciri-ciri ujungnya T, bukan I, bukan ini ya. Nah, bukan A, bukan D, bukan E. Itu namanya memilih. Nah, di antara dua jawaban yang tersisa, B sama C, perbedaannya semangat dengan semangut. Keenam huruf pertamanya ini sama. Maka sesuatu yang sudah sama, jangan anak-anak perhatikan lagi, nak. Maka kita konsentrasi pada dua huruf terakhir saja. Maka sama juga, nak. Konsentrasi ya. Konsentrasi, nak. Konsentrasi pada dua huruf terakhir ini. Kenapa S kok berubah jadi U? Nah, S berubah jadi U. Ternyata kalau S berubah menjadi U, seakan-akan ada satu huruf yang dilewati T. PQRSTU. Maka dengan cara yang sama, ada selang satu di sini. Ada selang satu. Maka soal kita, Y. Setelah Y ada Z. Setelah Z muncul huruf pertama kembali A. Maka kalau S menjadi Y, maka, maaf ya. Perhatikan ya. Jadi kalau S menjadi U, maka Y akan berubah menjadi A. Maka huruf keduanya itu bukan U, tapi huruf keduanya adalah A. Semangat. Nah, ini tema memilih jawaban. Bisa kira-kira? Bisa kira-kira, nak? Coba jawab ya, bisa kira-kira? Bisa? Bisa, Pak. Kalau bisa, Pak. jawab soal ini. Kalau bisa jawab soal yang akan saya sampaikan ini 10 detik coba. Pak. Nah, tekniknya sama. Oh, ini. Nah, ini. Ya, satu orang di antara kalian baca soalnya. Pak. Saya menempatinya, Pak. Ya, baca. Apa? Yang representasi Kan satu orang. data bahasa hipotesis. Jadi aja tersebut. Ya. Dan datanya Ya sudah ya. Tidak kedengaran suaranya, nak ya. Saya matikan suaranya. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Coba kerjakan apa jawabannya. Adaptif dan solutif. Coba. Adaptif dan solutif. Coba. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, apa jawabannya? Yang E, Pak. Yang E. Yang Apa? E. Apa? C, Pak. C. Apa? C. Yang C. J. Ya. Jawaban yang benar adalah D.
Jawabannya adalah J. D. Jawabannya D. Kalau online ya. Jawabannya D. Nah, sekarang lihat ya. Kok bisa C? Jawabannya D, bukan C. D. Jawabannya apa, Pak? Dodol. D. Dua nih. Jawabannya D. Jawabannya D. D. C. Padahal. D. Udah, saya kasih waktu 2 menit lagi, nak. Coba ditelaah ya. Kenapa jawabannya dodol? D. Coba, nak, coba. Bagaimana cara memperhatikannya? Jawabannya D. Kenapa D jawabannya? 2 menit dari sekarang. Sekarang jam 10.35 ya. 10.37 kita bahas. Semuanya harus bisa nih ya. Bagaimana tadi ya? Adaptasi dan solutif ya. Adaptif dan solutif. Apa yang dilihat sehingga kita bisa memilih jawabannya D, bukan jawaban yang lain. Coba. 2 menit dari sekarang, coba. Nah, inilah ya tren soal kekinian nah ya. Sudah KSM juga demikian ya, tidak kemudian terlalu mengandalkan hafalan-hafalan rumus kita nak. Iya, betul, mantap. Ya. Ya, saya kasih waktu nak, silakan lanjutkan. Nah, ini. Udah, sekarang saya bahas, nak. Bagaimana anak-anak harus bisa adaptasi dengan soal ya? Adaptasi dengan soal. Nah, sekarang lihat, nak, ya. Perhatikan ya. Awalnya, nak, ya, kita dapatkan informasi baru nih ya. Saya jelaskan kali kalau nggak ya. Ada kata-kata baru, nak, ya. Ada konsep baru, ada rumus baru untuk kalian misalnya kan. Dikatakan soal ya, bahwasanya oh, tanda tanya Gwen itu artinya panda. Oh, berarti ini artinya panda. Kan begitu kan adaptasinya? Nah, ini adaptasinya, ini panda. Ya, panda. Sementara barik adalah anak muda. Nih barik ya, itu anak muda. Anak muda. Gitu kan, anak muda ya. Kemudian muncul kata-kata ngi ya. Yang kalau kita lihat di sini konteksnya anak muda sudah, panda sudah, menyukai ya. Berarti ngi ini artinya menyukai. Artinya apa? Ya, artinya apa? Secara susunan kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ya, standar baku yang kita kenal adalah subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek ya. Jadi subjeknya anak muda menyukai panda. Nah, dalam bahasa hipotesis seperti ini ya, kalimat yang kita maknai anak muda menyukai panda yang dalam kaedah kita ya, penggunanya anak muda subjek, menyukai predikat, panda itu objek, susunannya berubah. Justru pandanya di depan. Nah, jadi ikut adaptasinya. Dalam pola bahasa hipotesis ini justru ya yang diletakkan sebagai awal dari sebuah kalimat adalah objeknya, objek ya. Sementara subjeknya anak muda ya dijadikan
unsur yang di tengah, subjek, yang kemudian ditambahkan dengan awalan N, ditambah dengan akhiran I, ya, ada I-nya, ada N-nya, kemudian menyukai sebagai kata kerja diletakkan di belakang. Maka kaidahnya berubah menjadi objek, subjek, dan predikat. Artinya apa? Ketika soalnya Panda menyukai anak muda, silakan lirik, nak. Bukankah kata-kata menyukai ini maknanya ngi ya, letaknya di belakang? Nggak ada ngi di belakang. Nah, salah ini. Maka jawabannya seakan-akan tinggal dua. Silakan pilih kami saja, D atau E gitu, nak. Adaptasi, D atau E jawabannya. Nggak mungkin jawabannya A, karena bukan ngi di belakang. B nggak mungkin. Gwen nggak mungkin. Maka jawabannya antara D atau E. Dengan catatan, perhatikan ya, subjeknya diletakkan di tengah. Ya, subjeknya diletakkan di tengah. Ketika subjeknya adalah Panda, pandanya diletakkan di tengah. Apa Panda? Oh, Gwen. Nah, ini dia. Sementara yang ini letaknya di depan, nggak boleh. Nah, maka jawabannya kalau A nggak boleh, B nggak bisa, C nggak pantas, E juga bukan, maka jawabannya D. Benar jawaban D, karena apa? Ada tambahan N di awal dan I di belakang. Itu cara berpikir yang adaptasi. Bisa solutif. Ya, bisa solutif. Maka jawabannya jelas D, bukan jawaban yang lain. Saya mau pastikan dulu, bisa nggak nih? Mana? Pan? Bisa diulang. Apa bisa diulang kembali? Bisa, nak. Ya? Diulang Diulang lagi ya. Diulang lagi ya. Nah, coba ya. Ulang lagi ya. Ulang kali lagi ya. Ya, materinya nggak ulang ya. Nah, oke, baik ya. Nah, sekarang perhatikan nak ya. Dalam bahasa kita ya, kita mengenal pola pembahasan kita ya. Dalam sebuah kalimat itu ada subjek ya. Ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Subjek, predikat, objek. Sehingga kalimat ya yang sesuai dengan bahasa kuncinya, kata kuncinya anak muda menyukai Panda, kita nyatakan anak muda sebagai subjek, predikatnya menyukai, objeknya Panda. Nah, justru pada kalimat hipotesis ini menempatkan tidak subjek di awal kalimat, ya. Anak mudanya malah di tengah. Nah, ini subjeknya nih, subjek, ya. Sementara objeknya Panda malah diletakkan di depan. Ya. Maka berubah dia susunan kita yang awalnya SPO menjadi OSP, objek, subjek, dan predikat. Maknanya ngi itu artinya menyukai. Kapan jadinya menyukai? Kalau subjeknya mendapatkan awalan N dan akhiran I. Jadi kata ngi itu maknanya dalam bahasa hipotesis ini ya artinya menyukai. Mungkin ibu-ibu ya, bapak-bapak, anak-anak kami sekalian melihat apa ini ya? Kenapa ada seperti ini? Nah, inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang baru untuk hal-hal yang sifatnya kekinian ya. Ini soal yang lahir yang kemudian muncul di soal UTBK tahun 2020 kemarin. Polanya sama seperti menghadapi KSM ya, ada proses-proses adaptasi. Ada kata-kata yang sifatnya baru dan unik ya. Sehingga kita ikut saja makna apa yang kemudian ditawarkan oleh si pembuat soal. Jadi si pembuat soal menginginkan ya jawabannya itu prosesnya bukan subjek, predikat, objek, tapi objek, subjek, predikat. Ya, dengan kata kuncinya predikatnya adalah menyukai. Maknanya di sini bahasanya menggunakan kata-kata ngi. Nah, ketika soalnya, pertanyaannya selaras dengan apa yang sudah kemudian dijadikan kepada kita sebagai contoh, ya. Panda menyukai anak muda, muncul kata-kata menyukai, maka maknanya harus ada ngi di belakang. Ya, maka ini bukan ngi nih. Nah, ini boleh dicoret. Nah, ini bukan jawaban yang kemudian bisa kita pilih. Jawabannya seperti ini yang boleh. Nah, begitu. Dengan catatan sebelum ngi harus kita letakkan subjek di depannya objek. Objek yang pertama. Nah,
dalam bahasa kita, Panda menyukai anak muda, objeknya adalah anak muda. Maka anak muda diletakkan di awal kalimat. Anak muda apa? Batik. Maka cocok jawabannya ya. Nih anak muda, bukan yang di bawahnya. Makanya kenapa ya? Alasannya kita kemudian bisa memilih jawaban yang paling tepat itu D, bukan jawaban selain D. Bisa kira-kira? Ya, insya Allah ya. Nah ini ya, pola solutif dan adaptasi. Nah sekarang apa manfaatnya belajar begini? Lihat soalnya nanti ya, lihat soalnya. Ya, lihat soalnya. Baik ya, saya akan tunjukkan soal yang sekiranya saya anggap itu sebagai latihan untuk kalian ya. Misalnya, nah bolehlah ini ya, nggak apa-apa ngulang-ulang tadi ya. Ya. Salah seorang baca soalnya. Pak. Ya, baca soalnya. Ayo, Pak. Boleh. Dua bilangan dikatakan bilangan mirror jika salah satu bilangan diperoleh dari yang lainnya dengan membalik urutan digit. Hanya 1, 2, 3 dan 3, 2, 1. Jika sepasang bilangan mirror dikalikan menghasilkan 1, 8, 4, maka jumlah dua pasangan bilangan mirror tersebut adalah Baik ya. A 989, B 9, Ya. 949, Ya. E 909. Dua bilangan dikatakan mirror, ya, mirror. Kita berikan dulu ya. Baik ya. Nah ini muncul kata-kata yang baru ya, yang insya Allah di buku cetak nggak ada itu ya. Belajar sekolah nggak ada kata-kata ini ya, bilangan mirror ya. Saya sebagai guru matematika juga tidak pernah menemukan ya kata-kata ini sebagai bahan belajar kita ya. Yang ada misalnya transpose misalnya ya, translasi. Tapi bilangan kalimat-kalimat seperti ini kalimat-kalimat yang asing ya bagi pembelajaran matematika ya. Nah, jadi soal saya muncul begini. Makanya kita patut mengenal ya kaedah-kaedah adaptasi dan solutif ya. Muncul istilah mirror, bilangan mirror. Nah, secara bahasa kita paham mirror itu bahasa Inggris ya. Bahasa kita artinya cermin. Nah, jika kita berada di depan cermin, maka kita akan melihat bayangan kita ada di belakang cermin. Begitu ya. Dengan konsep ya, dalam pembelajaran fisika kita dapatkan ketika kita berhadapan dengan cermin datar, maka kita punya jarak ya yang dalam fisika namanya S, maka S aksennya akan sama dengan S-nya. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Begitu juga tingginya, hanya tinggi kita sama dengan tinggi bayangannya. Nah, ini konsep mirror. Nah, untuk bilangan, konsep mirror akan kemudian merefleksikan, mencerminkan angka 1, 2, 3 ya menjadi 3, 2, 1. Kenapa demikian? Kan yang terdekat 3, jadi 3, 2, 1 begitu. 1, 2, 3 jadi 3, 2, 1. Maka ya 297 akan menjadi 792. Itu mirror. Nah, sekarang bilangan mirror yang dimaksud adalah sebuah bilangan, ya intinya ya. Yang bilangan mirror ini ya anggap saja bilangan mirrornya misalnya ABC, mirrornya CBA, yang jika kita kalikan A kali ABC kali CBA, hasilnya akan menjadi 173.484 gitu. ABC kali CBA sama dengan 173.484. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlahnya? Nah, kalau kita jumlahkan, perhatikan, ABC dijumlahkan dengan CBA, maka hasilnya akan menjadi ya
untuk angka terakhirnya adalah A tambah C, untuk akan depannya juga A tambah C sama. Sementara tengahnya nilainya sama dengan 2B. Nah, ini mengindikasikan besar kemungkinan anak-anak kami sekalian, ya, jumlah dari kedua bilangan mirror ini kalau dijumlahkan akan menghasilkan nilai ratusan A tambah C yang sama dengan nilai satuannya. A tambah C, di belakang juga A tambah C. Jadi, angka ratusannya dan angka satuannya sama. Kalau dianggap X, ini juga X. Makanya tidak aneh anak-anak sekalian. Dengan konsep memilih nggak aneh. Semua jawaban depannya 9. Dan semua jawaban belakangnya 9. Begitu kan? Karena tadi konsepnya ya, sama-sama A tambah C. Yang satu A tambah C, yang satu C tambah A. Bukankah dalam matematika berlaku sifat komutatif di mana A tambah C ya nilainya sama dengan C tambah A. Begitu kan? Nah sekarang kemudian tinggal sedikit lagi ya proses kita untuk melakukan kombinasi untuk menemukan angkanya. Sedikit lagi. Nah, kalau kita sudah tahu ya bahwasanya kedua bilangan ya, bilangan depan dan belakang ini kalau dijumlahkan hasilnya harus 9. Kemudian juga ada ikatan tertentu, nak. Perhatikan ini. Kita bisa gunakan trik yang namanya JU, jinge ujung. Nah, lihat jinge ujung. Jinge ujung. Di mana C kalau kita kalikan A, C kalau dikalikan dengan A, akan menghasilkan angka terakhir yang nilainya 4. Angka terakhir dengan nilainya 4. Berarti kita dapatkan kesimpulan ini, nak. Ya, kesimpulan. Angka yang dimaksud ya, kalau A ditambah C hasilnya 9. Kalau dikali, A dikali C akan menghasilkan angka terakhir yang nilainya 4. Nah, kombinasinya nggak banyak, nak. Nggak banyak dua angka yang dijumlahkan hasilnya 9. Nah, coba kita lakukan analisa. Nah, karena sedikit bisa dianalisa. Bisa saja A tambah C yang hasilnya 9 itu bersumber dari 0 tambah 9. Boleh. Kan 0 tambah 9, 9. Bisa. Atau bisa jadi dari 1 tambah 8. Atau bisa dari 2 tambah 7. Atau bisa dari 3 tambah 6. Gitu kan. Atau bisa dari 4 tambah 5. 4 tambah 5 juga 9. Tapi ingat, tidak hanya kemudian jumlahnya yang nilainya 9, tapi kalau dikali hasil angka terakhirnya harus 4. Tentu kalau kita gunakan 4 kali 5, enggak hasilnya 4, angka terakhirnya 0, 20. Maka yang pertama ini tidak cocok. Nah, 4 dan 5 bukan solusinya. Karena enggak cocok. Ya. 0 dengan 9, kalau dikali hasilnya 0. Juga enggak cocok. Walaupun jumlahnya 9. 1 tambah 8 benar hasilnya 9. Tapi kalau dikali hasilnya 8. Enggak, bukan 7 ya. 3 dengan 6, 3 tambah 6 hasilnya 9. Tapi kalau dikali hasilnya 8. Enggak cocok ya. Maka yang cocok hanya ini, nak. Ini yang cocok. 2 dan 7. Bukankah 2 kali 7 hasilnya 14? Yang ujungnya 4, betul? Maka kita bisa dapatkan di sini. Oh, kalau begitu A-nya boleh diganti 2. C-nya boleh diganti 7. Ada yang kurang berarti nilai tengahnya yang belum tahu. Kita baru tahu A sama C-nya ya. 2, B, 7. 7, B, 2. Tapi kita tahu, nak, hasilnya kalau dikalikan harus dapatnya 1, 7, 3, 4, 8, 4. Nah, begini, nak. Sekarang coba, nak, ganti B-nya ini dengan angka berapa ya? 1, 2, 3, 5 atau berapa? Buat simulasi sederhana. Nanti kita bahas lagi ya. Berapakah nilai yang tepat untuk nilai B-nya? Silahkan dicoba. Coba tes. Berapa B-nya? Apakah B-nya 1, apakah B-nya 2, atau bahkan B-nya 9 misalnya. Coba dites. Silahkan dites ya. Tes. Ya, nanti akan saya berikan gambaran bagaimana cara ngetesnya. Silakan, nak. Ya, saya akan kasih gambarannya nanti ya, bagaimana cara ngetesnya. Tapi kalian tes dulu coba. Silakan tes. Silakan dites. Ya, silakan dites.
Ya, silakan dites. Berapa B-nya? Tiga. B-nya 3. Ya, B-nya 3. Berarti perkalian yang dimaksud supaya hasilnya menjadi 173.484 ya. Hasilnya adalah 732. Nah, angka pertama dan yang ketiga jika dipindahkan jelas hasilnya 9. Maka tengahnya berapa, Nak? 6. Maka jawabannya 9. A, B, C, D atau E? B. Jawabannya 6, 9. Bisa? Bisa? Bisa. Jangan dihapus dulu lah Pak, jangan dihapus dulu. Catat, boleh catat. Nah, silakan. Nah, nanti soal-soal kayak saya begitu, Nak, ya. Soal KSM itu punya ciri-ciri ya, soalnya unik ya. Yang buat soalnya juga orangnya pintar-pintar ya. Dia buat soal unik. Dia gunakan kata-kata yang ingin menerjemahkan maksud yang dia ingin sampaikan ya. Maka tidak aneh kemudian, Nak, ya. Kita ya harus punya sikapnya ya, kita bisa beradaptasi dengan soal yang dia buat dan kemudian kita bisa memikirkan solusinya, bagaimana cara mengerjakannya. Jadi adaptif dan solutif itu salah satu jalan untuk bisa menerjemahkan soal KSM menjadi lebih mudah. Ya, kalian tentu ya bersama guru-guru kalian ya telah didampingi untuk menyelesaikan sekian banyak soal, maka salah satu tugas dan misi saya adalah memperkenalkan ya bagaimana cara umum menyelesaikan soal KSM ya, yaitu dengan berpikir adaptif dan solutif. Ya, beradaptasi dan solutif ya. Ya, baik ya, saya rasa ini sudah ya. Nah, sekarang coba saya tampilkan soal ide lain ya. Ide lain yang sifatnya lebih ke konsep misalnya. Di sini ya. Yang bisa diikat tadi apa? Dia punya 2 elektron bebas. Soal apa nih? Paham? Ya, juga. Ya, dia bisa mengikat logam berat ya. Caranya dia punya yang mengikatnya itu punya elektron bebas. Nah, ini coba. Nah, ini. Ini ya. Baik, Nak, salah satu di antara kalian ya, satu orang aja, jangan pernah ya baca soalnya. Saya Pak. Ya, silakan. Jam digital mempunyai tampilan yaitu MM banding DH banding MM dengan keterangan bahwa MM menyatakan bulan, PD menyatakan hari, HH menyatakan jam, dan MM menyatakan menit. Banyaknya palindrom pada sepanjang tahun 2020 menetapkan waktu itu adalah palindrom adalah bilangan yang dibaca dari depan yang memiliki nilai sama. 02, 20, 30. Nah, ini lagi, Nak. Ini lagi ya. Ini soal KSM ya. Muncul lagi, Nak, istilah yang baru ya. Unik istilahnya ya. Apa istilahnya? Palindrom. Palindrom istilahnya ya. Palindrom. Nah, palindrom ya. Nah, jadi si pembuat soal menafsirkan ya. Palindrom itu adalah bilangan yang dibaca dari depan mau belakang sama saja, Nak.
sama nak ya, sama. Di dalam bahasa kita juga ada nak ya. Dalam bahasa, makanya penting bagi saya mengulang-ulang masalah ini ya. Dalam bahasa Indonesia juga ada nak ya. Yang sangat terkenal itu ya. Yang sangat terkenal itu adalah kata ini nak. Coba dibaca dari belakang. Kasurusa. Depan kasurusa dari belakang. Rusak kasur. Baca dari belakang rusak kasur ya. Kasur rusak. Kasur rusak. Kasur rusak. Kasur rusak. Kasur rusak. Nah, kadang-kadang yang buat soal ini idenya unik-unik nah ya. Dari mana dia dapat ide ya? Dia buat soal seperti kasur rusak. Dibaca dari belakang ke depan belakang juga sama bacanya kasur rusak. Nah, ternyata pola kasur rusak ini mengilhami dia buat soal nak. Ya, muncullah soal dengan istilah palindrom. Jadi palindrom itu ya sebuah kata, sebuah susunan huruf yang kalau dibaca dari kiri ke kanan, kanan kiri sama seperti ini nak. Coba kita baca dari kanan, dari kiri ke kanan. Nah, coba baca dari kiri ke kanan. Bacanya 03, ya saya baca ya, bacanya 03, 02, 20, 30. Tapi kalau dibaca arahnya ya, terbalik, ya, dari kiri ke kanan begitu, dari kanan ke kiri seperti ya kaidah dalam bahasa Arab ya, kanan ke kiri. Bacanya juga sama nih, 03, 02, 20, 30. Nah, susunan-susunan yang beginilah yang kemudian ya disebut sebagai palindrom. Nah, yang ini yang namanya palindrom nih, dikasih nama palindrom. Nah, ini yang namanya palindrom. Nah, kenapa namanya palindrom ya? Begitulah yang diinginkan membuat soal ya. Dia suka-suka dia buat namanya apa? Nih namanya palindrom. Nah, jadi palindrom ya. Nah, sekarang kita harus punya konsep nak ya. Walaupun soalnya ya menggunakan istilah yang tidak kita kenal, tapi kita punya kaidah baku ya. Kita punya kaidah baku. Nah, apa kaidahnya? Kita punya bulan, ya, punya bulan. Kemudian punya hari, ya. Kemudian punya jam. Kemudian punya menit. Yang ini satuannya beda-beda. Bulan itu nilainya 1 sampai 12, nggak ada bulan 13. Betul? Nggak ada bulan 13. Hari dari tanggal 1 yang ada sampai 31 dan tidak setiap bulan sampai tanggal 31. 1 sampai 31 ya, 01 sampai 31. Jam 01 sampai 24. 01 sampai 00 ya, 00 sampai 24. Gitu kan? Jam 00 sampai 24. Menit dari ya 0 sampai 60 misalnya. Kan begitu kan? Nah, sekarang nak sebelum saya kerjakan, saya kasih waktu 5 menit, silahkan dicoba. Ya, saya kasih waktu 5 menit nak, silahkan dicoba. Jawabannya B, Pak. 66. Ya, jawabannya B, 66. Jawabannya B, Pak. B. Jawabannya B, 66. Jawabannya B. Baik ya, yang sudah jawab bagus nah ya. Nah, sekarang saya tunjukkan soal ini. Ya, saya tunjukkan soal ini ya, salah satunya ya, untuk teman-teman kita yang ya, biar semuanya bisa. Nah, sekarang saya mulai ya. Mulai. Hanya strip. Strip juga. Mana yang sama? Berarti 25 semua. Jadi saya tujukan lebih khusus ya untuk mengulang-ulang bagi yang sudah dapat ya, bagi yang belum dapat biar jadi sebuah ya bagian ilmu ya, bagian ilmu ya. Tentu bulan kan ada bulan Januari, bulan Februari sampai bulan Desember ya. Jadi kita bisa mulai satu-satu nak. Dari bulan pertama itu,
dari bulan Januari. Nah, sekarang kita bahas dulu yang Januari ya. 01. Depannya 01. Supaya palindrom, maka di belakangnya 10. Gitu kan? Supaya palindrom, maka di belakangnya 10. Untuk bulan Januari ada beberapa kemungkinan. Nah, ini bulan, sekarang harinya. Ya. Tanggal 1, palindromnya jamnya 10. Ada itu nak ya. Tanggal 1 bulan 10, maaf ini bacanya bulan 1 tanggal 1 jam 10 menit 10. Sudah 1 ya. Nah, sekarang pertahankan depannya. Depannya itu tetap dibuat tetap ya. Cuma yang tengahnya kita ganti-ganti. Sekarang 01. Ya, 01. Maka sekarang gimana? Ini boleh nggak 00? Saya tanya dulu ya. Bagi saya tanya ya. Biar aktif lah ya kita ya. Boleh nggak, Nak? 0100 boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Hari Karena tidak ada hari nggak ada. tidak ada tanggal 00. Nah, nggak laku dia, betul. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Kalau 01 boleh, maka berikutnya yang boleh adalah 02. 20. 03. 30. Ya. Ada tanggal 30 4. nggak ada. Boleh, Pak. Ya, stop dulu ya. Kalau yang kedua dibaca ya, bulan Januari tanggal 2 jam 20:10 ada. Nah, tapi yang di bawahnya nggak ada. 01 tanggal 1 bulan 1 tanggal 3 jam 30. Nggak ada, Nak. Jam itu maksimal 24. Betul kan? Maka bentuk yang ketiga ini ya walaupun boleh ditulis tapi nggak ada dalam kenyataannya. Ini nggak ada ini, maka nggak boleh di sini. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Nah, kita hapus gitu nah ya. 0110, 0220 itu cuma yang itu boleh ya. Nah, sekarang ganti ya. Kalau tadi 01, 02, sekarang boleh diganti dengan depannya sekarang ganti 1. Depannya ganti 1 ya. Depannya diganti. 0110 ya. 0110 di sini 01 boleh. Ada tanggal 10. Satu lagi 11 tanggal 11. 11 juga ada ya. 12 tanggal 12, 21 juga ada. 13 tanggal 13. Ya, tanggal 13. Jam 31 nggak ada, maka yang terakhir ini nggak boleh gitu nah. Nah, ini nggak boleh. Jadi ada 2 yang dimulai dengan 0, ada 3 yang dimulai dengan angka 1. Maka perbesar kemudian ya dengan 2. 20. Di sini 02. 21, 12, 22, 22 gitu kan. Boleh juga ya. 23 ya. Enggak ada jam 32 ya. Nah, sudah ya. Kemudian sudah dengan 2, lanjutkan dengan 3. 3003 ya. 3113 sudah selesai. Maka dari sini ya, jika dimulai dari bulan Januari, pada bulan Januari ini ya, pada bulan Januari ini kita menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 cara bulan Januari. Beda dengan Februari ya, karena tahun 2020 Februari ya, jadi kalau Januarinya segini ya, Januarinya sudah, kemudian beda dengan Februari ya, Februari umurnya itu hanya sampai tanggal 29, maka yang tanggal 30, 31 tidak bisa kita gunakan. Nah, kalau kalian ikuti terus sampai selesai, Januari, Februari ya, Maret, kemudian ya, dan seterusnya, nanti ada yang nggak bisa nak, ya, ada yang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Menit kan cuma sampai 60, maka kita berhenti hanya sampai bulan Mei. Di sini 50. Bulan Juni 6,
60 menit 60 nggak ada ya, karena sudah masuk ke dalam jam berikutnya. Maka kalau kalian jumlahkan nanti ketemulah ya jawabannya, ada 66 cara gitu. Ya, ada 66 cara. Ya, saya rasa ini bisa dikerjakan sebagai lanjutan bagi yang belum menemukannya ya, dengan catatan tidak berlaku untuk bulan Juni. Tapi balik lagi berlaku untuk bulan Oktober 10, bulan 11 dan bulan 12. Maka kalau dihitung jumlahnya akan menjadi 66. Ya. Gitu nah. Boleh dilanjutkan ini? Boleh. Ya. Baik, kalau sudah boleh dilanjutkan, ya, simpan sebentar. Sudah ada videonya ya. Oh, saya akan 3 kali. ya. Baik, soal berikutnya nak. Soal apa nih? Nah ini ya. Yes. Baik, salah seorang di antara kalian nak silahkan baca soalnya. Siapa aja boleh nak, silakan. Al-Quran akan dimasukkan dalam Al-Quran. Dia bentuk kemasan. Kemasan kecil dan kemasan besar. Amin. Dalam bentuk Al-Quran, sedangkan kemasan besar nilai 3 buah Al-Quran. Yang kemasan Al-Quran, sedangkan kemasan besar 3 buah Al-Quran. Satu orang aja 60, 100. Satu. Baik ya. Alhamdulillah. Seperti biasa ya. Seperti biasa, saya kasih waktu nak 3,72. ya, seperti biasa nak, saya kasih waktu 3 menit. 3 menit, silahkan dikerjakan. Silahkan nak. 11.15 kita bahas. Silahkan. Hah? Saya kameramen dulu. Sebentar ya. Sama caranya. Ini berdasarkan cara yang sama kuadrat ya. Iya. Caranya sama. Sama aja. Sama aja. Ini mau ke arah sini sama. Ke arah sini sama. Pakai cara yang ini aja. Ya, nanti dibongkar ya. Ini saya kasih yang alternatif, yang lebih mudah ya, asal rumah. Ini bisa dipakai untuk asal rumah ya. Asal biasa asal rumah apa? Ada apanya? Ada K, A. Kalau asal rumah ada KB. Oke. Ya, kita lanjut ya soal berikutnya. Ya, sama lagi 3,7 ya. C. Ya. Mana kalian akan lebih mudah.
Udah mulai demam juga, Bu. Ini apa saya buat, Bang? Iya. C 40. Oke. Oke, baik ya. Baik anak-anak sekalian ya, saya sudah lihat jawaban kalian ya. Saya tanya lagi, berapa jawabannya? 40, 40. Pak. Jawabannya 40. Sekarang saya buat logikanya nak ya. Perhatikan nak. Kenapa jawabannya 40? Kenapa bukan yang lain? Logikanya begini. Jangan ribut. Mut. Banyak. Mut ya. Tadi Baik ya. Nah, jadi sebagian teman-teman sudah bagus sekali nih jawabannya 40. Tapi saya ingin tunjukkan ya, bagaimana kita kemudian belajar dari sifat soal yang sederhana. Jadi, bagaimana cara menyederhanakan soal? Ya, nak ya. Ini ada sebuah filosofi sederhana, nak. Kalau ada masalah besar, gitu nak ya. Kalau ada masalah yang terbilang besar, tidak salah, nak. Masalah besar itu kan kita buat kecil ya. Jadi masalahnya jadi masalah yang lebih kecil. Nanti kita lihat logikanya apa gitu nah, ya kesamaannya apa gitu nah. Contoh ya, misalnya ya, mushafnya nggak 100, mungkin 100 tuh angkanya besar, kecilinlah angkanya jadi 4, kecil kan? 100 mungkin besar 100, kecil jadi 4. Nah dengan soal yang sama kalau 4 ya bisa penyusunannya nah ya. 4 buah Al-Quran dibentuk dalam 2 bentuk kemasan ya, kemasan kecil, kemasan besar. Bisa bentuknya formanya gini, kemasan pertama isinya 3, yang besar 1 bungkus 3 ya, kemudian yang kecil 1 4. Nah ini bentuk pertama. Atau bisa jadi tanpa yang besar, nggak usah pakai yang besar, yang kecil-kecil aja, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, ini juga bisa. Maka seakan-akan 4 itu ya bisa muncul 2 bentuk kemasan. 3 tambah 1 jadi 4. Atau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 juga jadi 4. 2. Kalau 4, 2 ya. Nggak bisa yang ketiga. Nah sekarang coba digedein lagi nak. Digedein lagi. Angkanya jadi 5. Kalau 5, apakah jawabannya bertambah jadi 3? Ya enggak ya. 5 itu boleh 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1. 1 kemasan besar, 2 kemasan kecil, nak. Atau bisa jadi satunya dibuat 5 kali. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 juga hasilnya 5. Oh, tetap 2. Ya, pasangan kemasannya tetap 2, nak. Ya. Tetap 2. Gitu kan? Tetap 2 kemasan. Nah, tetap 2. Ya, tetap 2 bentuk. Nah, gitu, nak. 2 bentuk. Nah, jadi ada 2 bentuk kemasan ya, tetap 2 gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau 6? Nah, bagaimana kalau 6? 6. Gimana kalau 6? 6 itu ya bisa dari 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Oh, ini kan 3, nak. Bisa jadi 3, nggak usah tambah 1 tambah 1 ya, langsung aja 3 tambah 3. Ya 2 kemasan saja yang besar-besar ya, yang kecil nggak usah. Atau bisa jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ya hasilnya juga 6. Muncul 3 pola kemasan. Bisa 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1.
bisa 3 tambah 3, bisa 1 tambah 1 tambah 1 sampai 6 kali satunya. Nah, sekarang muncul ide, kalau 4 jadi 2, kalau 5 jadi 2, kalau 6 kok sudah jadi 3 gitu kan? Bagaimana kalau seandainya 9? Nah, ya. 7 juga 3, 7 juga 3, 7 jadi 3. 7 bisa dari 3 tambah 3 tambah 1, atau 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, atau 1 tambah 1 7 kali. Gitu kan? Sampai 7 kali. Jadi juga 3. Begitu juga 8. 8 juga 3 ya, bisa jadi 3 tambah 2 gitu ya. Bisa juga 3 tambah 3 ya. 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 yang intinya ini juga 5. Nah, ini 5 hasilnya. Atau bisa jadi dengan penyembelahan 1 yang diulang sebanyak 8 kali. Juga 3. Nggak bisa kita buat 3-nya 3 bungkusan, nggak bisa. Karena kalau 3 kali 3, 9. Seakan-akan kita melihat, seakan-akan kita melihat banyaknya kemasan, ya. Banyaknya kemasan itu, banyak kemasan yang bisa dibuat, banyaknya bentuk kemasan yang bisa dibuat, ya. Itu setara dengan pembulatan dari N, banyak mushaf, dibagi 3, ambil angka bulatnya, tambah 1. Jadi kalau kita misalnya 8 mushaf, jadi 8 bagi 3, hasilnya 2, dibulatkan 2 ya, tambah 1, hasilnya 3. Maka kalau 9 mushaf Al-Quran, 9 bagi 3, hasilnya 3, tambah 1, jadi 4. Maka ada 4 cara membentuk kemasannya. Maka kalau soal kita 100, 100 bagi 3 tambah 1. 100 bagi 3 dibulatkan jadi 33 tambah 1. Maka jawabannya akan ada 34 kemasan. Ya, jadi kemasannya ada 34 kemasan. Ya. Yang jawab 40 bagus ya. Tapi jawabannya ini ya bisa dengan versi melihat yang lain. Pola kemasannya seperti apa yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau mengerjakan sebuah masalah besar, bisa dimulai dari mengerjakan masalahnya kalau masalahnya dikecilkan. Jadi ya, pasangan kemasan yang mungkin ada sebanyak 34 kemasan. Bisa isinya 3, sampai 99, tambah 1 yang kemasannya 1 mushaf. Bisa 3-3-3-nya, ya, 3-3-nya berulang 32 kali, tambah 1-nya, ya, 4 sisanya. Nah, begitu, Jadi intinya coba ya, kalau kita dapatkan masalah besar, ubah masalah besar ini dalam bentuk yang lebih sederhana. Sehingga kita bisa bayangkan apa logikanya, sehingga yang besar pun akan kemudian bisa kita selaraskan dengan konsep mengerjakan yang sederhana. Jadi jawaban yang tepat untuk kasus ini ya, bisa jadi versi pertama 40 ya, tapi versi yang lain jawabannya adalah 34. Ya, jawabannya adalah 34. Baik, sekarang saya ingin respon kalian sedikit ya. Paham kira-kira? Itu 160-nya dari mana? Tuan, apa nak? 160-nya dari? Bukan 160 tuh nak. 100 itu. Oke. Terus 100. 100 bagi 3, muncul 3 dibulatkan ya, tambah 1. Ya, jadi pada 100 Al-Quran bisa 34 pasangan kemasan. Bisa kira-kira? Bisa nak? Alhamdulillah. Baik anak sekalian ya, hari ini durasi belajar kita sampai jam 11.30. Masih ada 6 menit waktu ya. Baik anak-anak sekalian ya, makan sebagai pesan saya untuk kalian secara umum ya. Coba nak kalau belajar bisa gunakan kalkulator. Kalau belajar silahkan anak mengulang materi-materi yang ada. Mungkin kita masih belajar materi yang sudah kita pelajari ya, mungkin yang baru.
Saya aja ya, coba saya aja yang berbicara sekarang ya. Tadi ya nengok jam 11. Jadi begini nak ya. Terkadang nak kita dapatkan soal yang sama ya. Hari ini kita dapat soal sama seperti hari-hari sebelumnya. Ada soal yang sama. Soalnya sama nak. Kemarin kita sudah dapatkan jawabannya misalnya 10. Ya, misalnya jawabannya 10. Jawabannya 10 tuh, ya. Tapi bisa jadi nak ya, dengan memperbaiki cara kita melihat ya. Hari ini jawaban 10 ini kita anggap benar, tapi ya dengan cara berpikir yang kemudian kita sempurnakan, kita bisa dapatkan jawaban yang lebih benar daripada 10. Ada lagi ya jawaban yang lain. Ada lagi jawaban yang lain. Yang juga jawabannya punya unsur kebenaran. Benar juga, anak. Ya, benar juga. Bahkan mungkin ya, jawaban ini adalah jawaban yang paling benar. Nah, mungkin jawabannya malah yang paling benar. Yang kemarin sudah benar, ada lagi yang paling benar. Maka jangan bosan. Kalau lihat soal yang, sudah biasa saya. Coba perbaiki sudut pandangnya. Ya, perbaiki sudut pandangnya, maka anak-anak akan melihat ya satu soal itu dengan ilmu yang baru. Ya, satu soal dengan cara pemecahan yang baru. Nah, sebagai closing hari ini ya, penutup pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengulang materi pertemuan pertama kita dulu. Ya, saya ingat dulu ya, saya pernah menyampaikan pada kalian bahwasannya hari-hari dulu kalian ya bisa melihat diri kita ya, potensi kita masih 508. 508. Maka kita bisa merubahnya ya dengan cara belajar yang tekun ya. Kita sudah sebulan belajar sama-sama nah ya, memperbaiki sudut pandang ya dari pertemuan-pertemuan yang saya sampaikan. Saya selalu menekankan ubah sudut pandang. Coba lihat cara melihat yang dari sisi yang lain. Itu yang saya tekankan ya, karena memang salah satu misi saya yang melengkapi apa yang sudah biasa diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Nah, termasuk ya sebagai closing penutup hari ini ya. Saya ingin menutup pembelajaran kita hari ini ya, pertemuan pembelajaran kita bersama-sama ini dengan sebuah hal yang menurut saya layak untuk saya ulangi kembali. Nah ini. Ya ini ya, mungkin ada yang tidak ikut pada pertemuan pertama, bisa kita sempurnakan ya untuk hari ini ya. Nah, coba nak. 99. Ya. Angka berapa ini? Angka berapa nak? 81.500. Ya, bagus. Kemarin anak-anak sudah merubahnya. Kemarin kalian sudah merubahnya 508. Ya. 51.000, Pak. Ya, betul, Pak. Ya, 5.100. Dia tahu nggak ada orang motivasi itu. Dengan cara memindahkan dua batang korek api. Batang korek api. Memindahkan dua batang korek api. Pindahkan dua batang korek api. Ambil Ke tengah. Ya, ambil korek api. Hal yang di bawah dan di atas. Ya, ambil yang di bawah. 21.115, Pak. 81.115, Pak. 81.115. Kalau kemarin nak, ya, kalau kemarin saya bilang jawabannya 151 ya. Iya. Betul? Itu bukan jawaban terbesar. Yang dulu ya. Ya, kalau kemarin nak saya sampaikan kalian hari ini 508, sekarang jadi 81.151. Itu kemarin nak ya. Hari ini saya ingin sampaikan ada jawaban yang lebih besar lagi nak. Itulah kalian ya. Kalau kalian mau belajar serius, nah ya, kalian akan dapatkan jawaban lebih besar lagi.
Gimana caranya? Gini caranya, nak. Korek-korek ini ya, kalian letakkan di sini nih. Nah ini kayak gini. Bisa jadi nak kalian nggak bisa ngitung lagi kan, saking besarnya kalian sekarang. Nah sekarang apa bacanya? 800 1115 Ini bacanya ya. Bacanya 8.115. Besar nggak, nak? Besar nggak? Besar mana? 8.115. Kok 11? Besar 8.115. Besar mana? Kok 11? Besar mana, nak? Besar kok 11, Kak? 1000. Gitu ya. Bahkan ini ini bukan yang terbesar ya. Ada lagi nak raksasa lagi. ada WB karu. Ada lagi raksasanya ya. Kenapa 11 ini nak? Perhatikan nak ya. 1000 kali lah. Ini lagi nih, ini closing kita ini ya. Closing kita ya. 11-nya kenapa ditaruh di sini? Kan boleh taruh di sini nak. Apa bacanya itu? Cara membuatnya. Halo? Cara membuatnya. Apa tuh bacanya apa? Ini bacanya nak, bacanya. Gimana nih, Con? Ya. Bacanya 11 pangkat 8. Ini S4 itu. Bapak, para bapak ada di mana? Mereka sebutin. Gua lebih pakai. Halo, Kak. Ya. Suara saya nggak kedengaran, udah kedengaran nih ya. Iya. Mungkin guru itu. Kita ganti, Cak. Dari Ya, sekarang kalau kemarin kita ambil makasih lah. Cara bapak nggak kedengaran. Baik, nak. Kita kemarin puas ya. Bentar, ini masih ada suara ya. Kemarin nak anak-anak puas ya. Merubah saya hari ini 508. Jadi 81.191 ya. Udah puas. Padahal itu bukan yang terbesar, nak. Kenapa kemudian angkanya tidak kita letakkan sebagai pangkat? Muncul angka raksasa 8.115 pangkat 11. Besar sekali itu ya. Insya Allah kalau kalian gunakan kalkulator ya, sampai kalkulator kalian nggak bisa tulis lagi angkanya. Tapi ini pun bukan yang terbesar. Yang terbesar boleh begini ya. Kenapa nggak 11-nya diturunkan ke bawah? Kita baca jadi 11 pangkat 8.115. Angkanya jauh lebih super besar lagi. Yang mau saya sampaikan ya, untuk closing penutup hari ini, begitu juga kita semua, nak, saya, kalian sama ya, apalagi kalian yang masih muda-muda. Jika hari ini nak potensi kita masih sederhana, kita anggapnya sederhana, masih segini lah. Kita anggap, guru-guru kita menganggap misalnya, masih sederhana kemampuan kita, segini ya. Angka ini bisa kita perbesar ya dengan cara coba ya merubah cara berpikir. Ternyata dengan merubah cara berpikir yang muncul angka raksasa 81.151. Muncul angka lagi super raksasa ya jadi 8.115 pangkat 11. Bahkan muncul lagi angka yang sangat-sangat besar yang bahkan kemudian ya kalau kita gunakan alat hitung ya, niscaya alat hitung kita nggak bisa pakai ini ya. Jadi 11 pangkat 8.000 sekian. Nah, begitu juga nah ya, harapannya perbaiki cara berpikir nah. Soal KSM itu ya, idenya adalah logika, perbaiki cara berpikir ya. Berpikir adaptif, solutif ya. Karena memang soal-soal kita ya tidak dikerjakan dengan cara yang biasa ya. Beda dengan pembelajaran kita di sekolah yang biasanya menggunakan rumus dan seterusnya ya. Kali ini beda nah. Ya, soalnya menggunakan ya basis pemahaman yang
bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Oke ya. Baik ya, mungkin ini yang bisa saya hantarkan selama kita sudah 5 kali belajar bersama-sama ya. Tentu saja nak, selama pembelajaran ini ya, saya selaku manusia biasa ya, memiliki banyak kekurangan, banyak kesilapan ya. Jadi saya minta maaf jika ada kesalahan ya. Kenapa Siapa? harapan saya nak, sebenarnya saya ingin menyampaikan ide-ide yang sifatnya sederhana, adaptasi dan solusi ya, supaya kalian bisa mengembangkannya menjadi hal yang luar biasa ya. Baik anak-anak sekalian yang kita berdoa, mudah-mudahan dalam KSM nanti ya anak-anak sebagai pemenang-pemenang ya. Amin. Mudah-mudahan kita semua ya. Tunggu kiprah kalian. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bye-bye. Syifa.